Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan the all new Honda CR-V RS Hybrid tahun 2023. Iya, ini merupakan sebuah tes lengkap mulai dari desainnya, fiturnya, dan pastinya performa dan efisiensinya. Konon efisiensi dari mobil ini dia bisa tembus 1:20 konsumsinya. Penasaran? Yes, tapi pertanyaan sejuta umat adalah mobil ini itu bisa seirit apa? Dan yang pasti, apakah mobil ini worth it? Kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Now to check is the all new Honda CR-V RS Hybrid alias eHEV tahun 2023. Mobil ini membuktikan bahwa Honda Prospect Motor alias Honda Indonesia itu gercep banget dalam menghadirkan lini produk terbaru mereka ke tanah air. Kita mulai review kali ini dengan bicara sedikit mengenai sejarah dari CR-V di Alam Sutera. Iya, kenapa? Karena setelah gue cari tahu, Alam Sutera dengan CR-V itu punya sedikit koneksi yang cukup unik gitu ya. Kenapa? Karena punya 3 persamaan yang tidak kita sangka. Pertama-tama, Alam Sutera sendiri ini didirikan pada tahun 1994. Dan CR-V itu pertama kali dikonseptual yang generasi pertama itu di 1994, yang kemudian dijual di 1995 yang generasi pertamanya. Jadi mulainya hampir bersamaan. Yang kedua adalah soal Alam Sutera kan dia kayak kota mandiri dalam kota gitu ya, di dalam Tangerang Selatan, tapi dia lengkap. Ada perumahan, ada apartemen, ada mall, ada supermarket, ada sekolah, ada universitas. Pokoknya ada semuanya. Mobil ini juga demikian. Ini adalah sebuah SUV yang bisa disebut all-rounder banget. Dia desainnya sekarang makin gagah, makin atraktif. Dan ketambahan varian RS, karena sebelumnya kan belum ada CR-V RS, jadi sekarang pasti fun to drive juga meningkat. Dan karena dia eHEV, pastinya efisiensinya juga sekarang makin luar biasa. Ditambah kenyamanan khas CR-V yang udah terkenal banget, dan fitur-fitur yang sekarang jadi makin lengkap. Ini adalah all-rounder yang sempurna untuk kalian pakai harian juga. Yang ketiga adalah soal luas dari Alam Sutera. Alam Sutera itu luasnya kurang lebih 800 hektar. Yang kalau dicocok lagi itu mirip sama harga mobil ini. Ya, karena untuk tipe yang ini, CR-V terbaru itu kan dijual dengan 2 tipe. Ada CR-V Turbo yang konfigurasi 7-seater itu di 700 jutaan rupiah. Tapi untuk yang ini, yang RS Hybrid itu ada di 800 juta kecil. Iya, jadi sama-sama 800-an. Nah, dari sini kita akan jalan ke sirkuit BSD untuk mengetes performa dari si CR-V ini, sekaligus ke beberapa daerah di Pagedangan untuk mencoba nanjak, ground clearance, dan pastinya membahas eksteriornya juga. Let's go. Oke. So, Tojekis, kita sekarang sudah OTW dari Alam Sutera menuju ke BSD. Dan kita riset dulu nih MID-nya supaya average fuel consumption-nya bisa akurat gitu ya. Karena kan kita akan ngetes efisiensi dalam kota dan juga efisiensi rute tol juga nanti. Seberapa irit dia? Tunggu aja hasilnya sepanjang perjalanan kita. Kita bahas mesinnya dulu, karena ini salah satu highlight poinnya menurut gua. Mesinnya sendiri itu dia jenisnya paralel hybrid ya. Jadi dia motor listriknya tuh juga ikut menggerakkan roda. Dan kalau bicara soal mesin bakarnya doang, berkubikasi 2000 cc inline 4 DWC dengan iVTEC dan Atkinson Cycle. Mesin ini naturally aspirated. Tenaganya 147 PS dengan torsi 181 Nm. Yang di-make ke transmisi ECVT berpenggerak roda depan. Tapi begitu digabungkan dengan teknologi eHEV-nya, tenaganya langsung melonjak lumayan drastis. Iya, dia menjadi 207 PS dengan torsi 335 Nm. Dan itu berasa banget pas kalian gas, kayak ada
torque boost dari motor listriknya gitu ya, sehingga pas kalian berkendara dengan mobil ini itu jadi effortless banget. Itu kata-kata yang tepat menurut gua. Apalagi transmisinya juga ECVT, jadi terasa sangat halus, sehingga mobil ini kalau kalian tarik dia nurut. Kalau kalian pengen irit-iritan, pengen halus-halusan, pengen nyaman-nyamanan, dia juga bisa gitu. Sekarang kita sudah tiba di BSD Street Circuit. So, performanya gimana? 0 sampai 100-nya berapa? Dan gimana handling ala RS-nya? Yuk kita coba aja. Sekarang kita pengen coba dulu mulai dari akselerasi dari sisi RV RS ini. Berapa sih? Nah, pertama-tama kita matiin AC, kita matiin traction control di reduce, dan kita pilih ke mode sport. Yes, gauge langsung jadi merah. Nah, di sini kita nggak akan manual shifting ya, jadi kita biarin mobilnya yang shifting sendiri sesuai dengan optimum shiftmentnya dia, dan di belakang udah ada yoga yang akan jadi timekeeper. Oke, 3, 2, 1, go! Wih, torque boost berasa. Dan dia ada artificial sound ya di bagian kabinnya ini. 100 sudah. Wih, kenceng sih. Rasanya sih lebih kenceng dibanding CR-V turbo yang lama ya. Tapi gimana gak? Berapa waktu officialnya? Sini waktunya 8,2 detik. 8,2 detik. Nah, berarti terbukti tuh memang beneran ada peningkatan performa dibandingkan CR-V turbo yang lama. Karena seingat gua pas gua dulu nyobain CR-V turbo, itu 0 sampai 100-nya ada di 8 detik atas, sekitar 87, 88 gitu kalau nggak salah, 8,8 kalau seingat gua. Dan kalau misalnya kita bicara soal berat setirnya, ini juga dia beratnya tuh yang ada weight-nya gitu. Jadi setirnya nggak kayak kopong dan overly assisted kayak kebanyakan mobil modern yang dibikin enteng banget gitu ya. Ini tuh masih berasa feedback-nya. Dan kita belokin setirnya sedikit, mobilnya tuh cukup sharp dan kalau kita belokin banget, body roll-nya pun masih terjaga lumayan aman banget untuk sebuah SUV sekelas ini gitu ya. Memang karena Honda sendiri bilang kalau di bagian kaki-kakinya itu ada teknologi namanya dual valve atau two valve di bagian shocknya. Jadi dia bisa meredam kejut atau jadi empuk pada saat dia dibutuhkan empuk. Tapi at the same time pada saat kita lagi manuver, lagi cornering, lagi benar-benar yang belok-belok yang ekstrim seperti ini, itu juga body rollnya masih minim banget. Dan mobilnya tuh walaupun front wheel drive, pantatnya tuh ngikut gitu. Jadi benar-benar yang terasa enak pada saat kalian bawa tikung-tikung. Untuk kelas ini ya, untuk kelas medium SUV, biasa kan SUV kan limbung gitu kan, ini tidak. Jadi benar-benar balance banget handlingnya. Abis dari BSD Street Circuit ini, kita akan lanjut ke Pagedangan untuk mencoba ground clearance dan juga tes favorit orang Indonesia, yaitu tes nanjak. Sanggup nggak nih mobil nanjak? Kita coba aja. Nah, Autojokers, akhirnya kita sampai di pemberhentian berikutnya, yaitu di Pagedangan. Nah, di sini adalah daerah yang sangat terkenal buat kalian para off-roader biasanya ya, untuk mengetes apakah mobil kalian layak untuk menerabas medan-medan yang mungkin lebih kasar dan lebih Indonesia banget. Dan memang rute Pagedangan yang kita pilih itu adalah rute yang light off-road ya. Ya iyalah, karena kan mobil ini memang bukan off-road focus gitu ya. Mobil ini punya ground clearance 198 mm dengan wheelbase 2700-an mm. Gak ada gejala mentok sih ya. Tuh. Gak mentok, gak scraping sama sekali. Dan yang bikin kita impressed adalah rigidity-nya. Karena seperti yang kalian tahu, kebanyakan mobil Jepang itu kan kalau lewat rute-rute yang bikin dia ngateng, yang miring-miring kayak gini nih, itu bakal kriet-kriet, bakal twisting dan flexing gitu ya. Tapi nggak di sini. Ini semua terasa solid. Lonjakan kualitas dari yang generasi sebelumnya itu
bener-bener di luar nalar sih. Ini nggak berasa kayak mobil Jepang lagi. Ini udah European quality banget ini. Hening gitu di sini, ya smooth gitu ya. Dan untuk light off-road seperti ini kan pastinya yang namanya torsi itu penting, dan mobil ini kan hybrid, jadi dia ada torque boost-nya. Otomatis dia juga terasa cekatan untuk dipakai manuver di light off-road seperti ini. Tapi gimana kalau soal nanjak? Iya, karena entah kenapa orang Indonesia demen banget ngeliatin orang-orang nanjak gitu ya. Gue juga gak ngerti kenapa. Nah, di Pagedangan ini udah ada tanjakan yang cukup terjal. Mobil ini front wheel drive. Kita cobain aja apakah dia bisa nanjak apa enggak gitu ya. Ini kebetulan medannya kering sih. Ini lumayan tinggi. Kita rem, berhenti di tengah. Lepas rem. Wah, ada hill start assist-nya. Jadi oke. Nah, sekitar 5 detikan. Gak ada masalah. Aman. Gripnya tetap aman. Dan yang tadi bilang ya, karena ada torque boost dari motor listriknya, dia juga tenaganya lumayan nyentak di bagian bawahnya. Nah, ini juga ada turunan yang lumayan terjal. Kita pengen cobain fitur Hill Descent Control. Di tengah sini ada, tinggal pencet. Hill Descent Control on. Hill Descent Control standby. 9 km per jam ditahan sama dia. Oke. Yes. Jadi kalau buat light off-road, buat lewat jalan-jalan jahanam khas dengan ibu kota yang terkenal hancur banyak gitu ya, Honda CR-V RS EHEV ini not bad. So, gimana tuh guys? Ternyata CR-V ini, walaupun dia adalah SUV urban, tapi masih capable banget buat kalian ajak ke tempat-tempat seperti ini gitu ya. Makin senja dan indah kayak gini, kita lanjut untuk bahas eksteriornya cocok nih di sini. Desainnya ini terlihat seperti SUV Amerika gitu ya. Memang sekarang Honda kebanyakan desain mobilnya juga ngingetin kita ke Honda-Honda di Amerika gitu ya. Kayak contohnya Ridgeline atau Pilot. Ini tuh ada aura seperti itu, jadi kesannya tuh strong. Antena sudah shark fin, sewarna body, udah ada integrated roof spoiler yang ada aksen piano blacknya kayak gini, jadi kesannya tuh lumayan sporty. Dengan third brake light sudah LED di bagian sini, kaca udah ada di fogger, wiper pun sudah rapi. Dan ke bawah lagi, nah ini yang kita suka dari CR-V yang generasi ke-6 ini. Dia minim chrome ya. Kalau yang generasi pendahulunya kan ada kayak chrome-chrome yang nyebrang dan lain-lain gitu. Ini bener-bener chrome-nya hanya bisa kalian temukan di logo Honda di bagian tengah sini, yang tentunya ada outline birunya karena kan ini varian yang elektrifikasi alias EHEV, dan di bagian emblem-emblem dan muffler tip. That's it. Sisanya dia body color atau piano black. Nah, bicara soal emblem, CR-V di bagian sebelah kiri, RS EHEV di bagian sebelah kanan, dan dia pun tentunya menggunakan emblem RS yang terbaru. Jadi udah lebih kekinian gitu ya. Dan bumpernya juga, ini berhubung ini varian yang hybrid, yang RS yang atas, dia berbeda dengan varian turbo yang bawah, di mana bumpernya ini dia jadi full body color, jadi nggak ada aksen cladding hitam gitu ya. Cladding hitam hanya ada di varian yang turbo 7-seater yang di bawahnya, dan juga sudah dilengkapi dengan twin muffler. Iya, jadi knalpotnya udah 2 dan ini asli. Knalpotnya beneran terhubung ke sini gitu ya, jadi nggak kayak merek-merek Jerman zaman sekarang yang kebanyakan fake muffler. Ini udah keren lah menurut kita. Termasuk untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor di belakang sini yang flush rata body dan udah kayak mobil Eropa, dan kamera mundur sudah disematkan juga di bagian belakang sebelah sininya. Dan masuk ke bagian taillights. Nah, ini juga yang kayak gue bilang, dia masih mempertahankan identitas khas CR-V di mana taillights itu naik ke bagian pilar atas sebelah sini ya. Karena CR-V itu semenjak generasi pertama dia sudah mengadopsi desain taillights yang seperti ini. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, semuanya seperti ini. Generasi kelima pun naik gini. Tapi untuk generasi keenam ini, dia dibikin lebih stylish dengan desain LED bar yang meliuk-liuk seperti ini. Sampai ke bagian bagasinya juga masih ada LED barnya yang terlihat striking banget kalau malam. Dan tentunya lampu ini pun sudah full LED. Mulai dari lampu senjanya yang naik ke atas seperti ini dan meliuk-liuk ke bagian tengahnya. Lampu rem sudah LED dots, lampu sein dan lampu mundur juga sudah LED. Dan khusus untuk varian RS seperti ini,
dia udah dapat rear fog lamp, jadi safety-nya juga meningkat. Berlanjut ke bagian side profile, nah di samping sini juga ada beberapa item yang RS eksklusif, alias yang di varian turbo itu nggak dapat. Contohnya di bagian atas, untuk varian RS, dia udah dapat roof rail yang finishingnya kayak brush aluminium gini ya, dan roof rail ini besi, jadi bisa kalian pakai untuk ngangkut barang. Kalau kalian perlu nambahin contohnya roof rack atau roof box pun bisa langsung dari sini. Dan window line sudah dilapis dengan efek satin chrome, jadi kesannya lebih mewah. Dan juga pilar-pilar ini sudah piano black, ini juga RS eksklusif ya. Untuk urusan door handle, dia sewarna body seperti ini, model grip type, dan udah ada akses keyless entry sentuh di bagian atas sebelah sininya. Simple. Untuk varian RS ini juga spionnya dia berwarna piano black kayak gini ya, jadi kesannya lebih sporty. Dia spionnya tidak dimodi pilar, jadi modi body ditarik ke belakang sedikit. Jadi untuk blind spot ke depan, dia pun jadi bisa lebih minimal. Spion ini juga udah electric retract, auto retract, electric adjustment. Ada lampu sein juga di bagian sininya. Spion yang di sebelah kiri dia udah ada kamera karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Iya, bagian dari Honda Sensing yang bikin dia safety-nya jumawa banget. Dan oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Honda CR-V RS EHEV. Nah, peleknya sendiri, dia udah cukup besar untuk bodinya. Dia sudah ring 19 inci, jadi udah nggak yang kedodoran gitu ya. Udah body to weight ratio-nya udah bagus. RS eksklusif, peleknya ini two-tone polish, tapi polishnya tuh dia warna black chrome. Iya, kayak gini. Mirip seperti yang kalian temukan di pelek Honda City RS contohnya gitu ya. Jadi, two-tone-nya lebih gelap. Kesannya lebih sporty. Michelin Latitude Sport 3 dengan ukuran 235/55R19. Pengereman depan belakang semua udah full disc brake semua, pastinya safety-nya udah jumawa banget gitu kan. Yang standar kayak ABS, EBD, BA, Vehicle Stability Control, Traction Control gitu-gitu udah ada semua. Ini pun dia udah punya Hill Start Assist dan udah punya Hill Descent Control juga. Jadi untuk light off-road dia pun masih sangat capable banget. Dan yang bikin keren, dan yang kayak gue bilang kenapa mobil ini vibe-nya tuh auranya tuh USDM banget adalah ini. Di fender depannya, dia ada side marker warna amber yang bikin dia kesannya kayak mobil-mobil market USA. Dan akhirnya sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Honda All New CR-V RS Hybrid. Hoodnya panjang, ada karakter lain juga, dan di bagian depan sini masih kelihatan desain ala solid wing face-nya Honda. Itu yang kita suka, jadi masih mempertahankan bahasa desain solid wing face yang dari lampu nyambung ke grill bawah sebelah sini. Logo depan Hondanya juga sudah perspeks Mika kayak gini ya, karena kan dia udah ada radar-radaran keperluan untuk Honda Sensing kayak adaptive cruise control dan gitu-gitu. Termasuk logonya pun ada outline birunya menandakan kalau ini varian EHEV alias hybrid. Finishing grillnya maco banget, kotak-kotak kayak gini, dan dia semuanya piano black, jadi kesannya itu lagi-lagi premium. Dan untuk varian RS tentunya ada emblem RS di bagian kanan grill depan sebelah sini. Nah, bumpernya ini juga sama, dia serba melancip, kotak-kotak, ada bagian yang naik ke bagian atas ini kayak cula gitu ya. Jadi kesannya tuh bener-bener gahar banget. Di bagian bawah, dia udah ada fog lamp yang sudah LED projector juga. Dan di bagian atas ini, lampunya ini pun berbeda antara varian yang RS Hybrid dengan varian yang turbo yang di bawahnya. Untuk yang turbo di bawahnya memang sama-sama sudah LED, tapi dia bukan yang projector setup ya. Jadi dia nggak bisa yang matrix beam LED yang bisa nerangin beberapa part doang. Tapi untuk varian yang RS Hybrid ini, dia bisa. Jadi bagian dari Honda Sensing-nya, dia udah bisa matrix LED. Jadi bisa nyinarin beberapa bagian dari jalan. Jadi contohnya kalian auto high beam, ini pun sudah adaptif auto high beam. Tapi kalau ada orang atau mobil, dia bisa gelapin beberapa partnya. Jadi nggak kesilauan gitu ya. Lagi-lagi lampunya juga udah canggih banget. Dan pastinya udah full LED dan juga ada corner light. Nah di bagian atas, kalau kalian ngesen, ini switchback menjadi lampu sein dan ini sudah sequential. Jadi udah nggak kalah lah sama CR-V pendahulunya. Dan secara overall, desain dari si all new Honda CR-V RS EHEV generasi ke-6 ini sudah merupakan evolusi yang membuatnya jadi makin kekar dan makin modern. Sekarang semakin sejak kita akan OTW ke peak langsung dan kita akan cobain gimana sensasi mobil ini di jalan bebas hambatan. Kita akan coba Honda Sensing-nya juga. Sekaligus kita lihat konsumsi BBM di tolnya berapa. Oke, kita sudah keluar dari Pagedangan dan kita OTW mau masuk tol. Tapi sebelum kita masuk tol, kita mau lihat dulu nih konsumsi BBM dalam kotanya. Karena semenjak kita jalan tadi pagi dari Alam Sutra, ya ketika kita ngeriset average fuel consumption ini di speedometer sebelah sini, itu kita udah berjalan hampir 20 kilo. So, konsumsi dalam kotanya berapa?
kita bisa mencatat 1:17. Iya, itu adalah angka yang cukup fantastis ya untuk SUV medium sebesar ini. 1:17. Oke banget ya kan? Bikin kantong irit. Tapi kalau rute tol gimana? Kita bakal coba rute tolnya dengan 2 skenario. Kita masuk tol dulu. Oke Tojikis, kita sudah masuk ke dalam jalan tol dan kita sekarang OTW ke Peak. Trip B-nya gantian, sekarang sudah gua nolin lagi. Dan kita pengen lihat konsumsi di dalam tol alias rute tol itu berapa. Dan kita akan bagi jadi 2 skenario. Skenario yang pertama adalah gua akan pakai mode normal dan berkendara dengan normal, kecepatan rata-rata 100 km per jam. Skenario yang kedua adalah gue pengen eco driving, jadi gue hemat-hematin. Caranya adalah gue masukin mode econ, terus kecepatan rata-rata turun di 60 km per jam. Jadi batas minimum kecepatan tol gitu ya. Kita pengen coba seberapa irit si Honda CR-V RS eHEV ini bisa kita push gitu ya. Tapi di semua skenario-nya kita nggak ada yang kayak lomba irit gitu ya. Kayak AC tetap nyala, entertainment apa tetap nyala gitu ya. Jadi nggak ada yang kita mati-matiin segala macamnya gitu. Nah, sekarang kita jalan di tol. Kita jalan dulu kurang lebih sekitar 10 kilometeran. Terus kita cek supaya MID-nya beradaptasi dengan kondisi jalanan tol. Kita cek berapa konsumsinya. A few moments later. Oke, kita sudah berjalan kurang lebih sekitar 10 kilo. Jadi MID pun telah beradaptasi dengan rute tol kita. Ini adalah rute tol yang normal ya. Jadi gue berkendara dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam dan mode berkendaranya normal. Dan di sini gue bisa mencatat konsumsi BBM 23 km per liter. Iya, luar biasa. Irit banget nih mobil ya. 1:23. Gila, happy sih kantong sih. Tapi apakah bisa lebih happy lagi? Nah, sekarang kita akan ubah modenya ke mode econ dan gue akan pindah ke jalur kiri karena gue akan nyetir eco driving dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam ya. Jadi batas bawah speed limit di tol. Kita jalan lagi 10 km terus kita cek MID-nya pakai setup econ ini ya. A few moments later. Oke, 10 kilo kembali telah berlalu dan sekarang gue masih di jalur paling kiri dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan mode econ alias eco mode. Jadi setupnya econ gitu ya. Nah, jadi untuk setup econ seperti ini itu MID telah beradaptasi dengan driving style gue yang baru dan angkanya di luar nalar sih. Ini kebangetan menurut gue. 1:30. Bahkan di peaknya, di saat gue lagi kakinya tuh ngegasnya pakai jempol doang, itu dia bisa sampai 1:34. Gila, irit banget gitu kan. Oh iya, ada satu hal lagi yang lebih bikin kalian dompetnya happy lagi. Kenapa? Karena kalau kalian melihat stiker yang ada di tangki bensinnya, minimum RON gitu kan. Nah, minimum RON dari mobil ini itu RON 90. Iya. Jadi bisa isi BBM RON 90 yang notabene jauh lebih terjangkau dibanding 92 atau 95. Dan konsumsinya segini. Itu kayak hematnya double gitu. Oke, tapi cukup untuk irit-iritan dan mode econ di tol ini. Sekarang kita balik ke mode normal aja dengan driving style normal dan kita pengen coba ADAS-nya. Iya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing pastinya. Honda Sensing-nya pun lengkap ya. Maksudnya dari yang simple seperti forward collision alert, forward collision mitigation itu ada. Dia udah punya lane departure warning. Jadi misalnya kita ngeloyor keluar jalur gitu ya. Tuh. Lane departure, dan dia akan balikin setirnya sendiri ke tengah lajur. Dan pasti dia punya lane keeping assist. Walaupun lane keeping assist-nya baru nyala di atas 70 km per jam ya. Tapi kalau kalian nyalain, langsung keluar gambar Honda CR-V di tengah speedometernya.
dan ada gambar lajurnya juga. Jadi udah auto steering, nah kayak gini, dia udah tinggal ngikutin lajurnya aja. Adaptive Cruise Control, iya, jadi kita nyalain nih, kita set. Dia nggak hanya ngerem dan ngegas sesuai mobil depan, tapi dia juga langsung membaca mobil-mobil yang ada di sekitarnya. Jadi kelihatan di speedometer, misalnya di depan kita ada mobil biasa, mobil passenger, atau di sebelah kirinya ada truk, kelihatan gambarnya truk atau gambarnya mobil gitu. Udah kayak Tesla aja gitu. Jadi kayak keren. Memang ini juga ditemukan di All New Civic ya. Dan akhirnya kita sudah tiba di Pantai Indah Kapuk. Kita matiin cruise controlnya, matiin lane keeping assist-nya, karena sudah tidak ada marka jalan di sini. Hanya ada jalan konblok yang kasar dan bergelombang. Cocok buat kita ngetes bantingan dan kenyamanan ya. Dia peredamannya sekarang jadi jauh lebih padat, sehingga yang kalian rasa itu nggak mengejut ke dalam kabin. Ditambah lagi, ini jalan konblok nih. Ya, well, Honda biasanya kan kalau soal road noise udah tau lah ya. Nah, mobil ini road noise-nya atau bahkan all noises di dalam kabin sini, semua suara yang kalian dengar kabin sini, itu teredam dengan baik banget. Itu thanks to beberapa hal. Pertama-tama peredam di bagian bawahnya itu sudah menggunakan peredam jenis baru yang juga berlapis. Iya, jadi dia jauh lebih silent, termasuk untuk suara mobil lain. Nih, ada yang lewat nih, MPV. Gak kedengeran. Kenapa? Karena nah, begitu dibuka langsung kedengeran kan. Ada suara penyeberangan apa. Kacanya ini double glaze. Iya, jadi kacanya tuh double. Yang terakhir, karena kan mobil ini telah dilengkapi dengan audio dari Bose Premium Sound 12 speaker ya, yang sebenarnya udah overkill untuk mobil sekuran ini, karena speakernya sampai pilar-pilar belakang gitu kan. Tapi advantage lain dari Bose Premium Speaker adalah dia ada active noise cancelling. Jadi active noise cancelling ini juga memutar frekuensi yang menghambat suara-suara lain dari luar untuk masuk. Makanya peredaman kabinnya jadi enak, bantingannya solid, dan peredamannya enak. Nah, Auto Junkies, akhirnya kita sudah mendarat di Pantai Indah Kapuk. Dan tempat pertama yang gue pilih untuk mereview lanjut si Honda All New CR-V RS eHEV ini adalah IDD alias Indonesia Design District. Iya, tadi kan kita udah bahas semua, mulai dari rasa berkendaranya, eksteriornya, fiturnya, Honda Sensing-nya. Sekarang di sini kita akan bahas interior dan teknologinya. So, kenapa gue pilih Indonesia Design District di pick sebagai destinasi untuk membahas interior dan teknologi dari si Honda CR-V RS eHEV ini? Karena menurut gue, desain interior dari si Honda All New CR-V ini terasa lebih chic, lebih industrial, dan lebih youthful gitu ya, dengan sentuhan sporty pula. Nah, pertama-tama pintunya, dia berat banget gitu, jadi terasa solid. Ini juga yang kontribusi kenapa tadi pas kita bawa off-road dia nggak flexing dan kerit-kerit, karena pintunya juga solid. Termasuk di bagian bawah sini kalian dapat karpet asli Honda Access dengan emboss CR-V juga, dan pedalnya sudah aluminium pedals, jadi terasa sportinya. Nah, pas kalian tutup pintu, langsung disambut dengan speedometer yang menyala RS sebagai welcoming animation-nya. Terasa dramatis. So, begini tuh guys, rasa duduk di baris pertama dari si Honda All New CR-V tipe RS eHEV. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di bagian dalam sini, seperti biasa, kalau kalian suka dan karena kenapa nggak kalian support, cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tracing untuk subscribe channel Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @laknas_aj untuk foto-foto yang pasti menghibur kalian semua. Oke, nah seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya ada 3. Ya loh, kok bisa gitu kan? Yes, kenapa? Karena kunci normalnya itu seperti ini. Ya kayak key fob Honda kebanyakan gitu lah ya. Ada logo Honda di bagian belakang, dan di sini ada 4 buah tombol. Lock, unlock untuk buka power tailgate, dan hold yang artinya dia udah punya remote engine start. Dan remote engine startnya juga terkoneksi ke AC. Jadi pas kalian remote start, AC-nya nyala. Pas kalian udah kelar beres-beres masuk mobil, kabin udah adem, dan mesin pun udah panas. Jadi siap jalan. So, selain ini ada apa?
Selain ini ada key card. Nah, ini yang paling stylish menurut kita sih. Jadi, dia kuncinya tuh bentuknya kayak kartu kredit gini ya. Ini beneran setipis kartu loh. Ini bisa kalian bawa ke masukin dompet kayak gini. Karena memang tipis banget. Dan ini udah cukup sebenarnya untuk unlock pintu, untuk engine startnya juga gitu ya. Jadi keren. Ini sama seperti di all new Civic RS juga. Nggak malu-maluin gitu kan kalau ditaruh di meja pas lagi kumpul keluarga. Keren lah. Nah, so yang ketiga kunci apa lagi, Pot? Yang ketiga menyatu dengan handphone kalian. Iya, karena Honda All New CR-V RS eHEV ini sudah dilengkapi dengan fitur Honda Connect. Iya, sebuah smartphone app yang dimana kalian bisa mengatur semua yang ada di mobil kalian. Apa aja sih isinya Honda Connect? Yuk kita bedah bareng-bareng. Honda Connect merupakan teknologi konektivitas yang memungkinkan usernya mengatur dan mengakses berbagai fitur mobil cukup via smartphone app. Ada 3 fungsi utama meliputi convenience, safety, dan security. Di convenience, owner dapat melihat car status, kontrol jarak jauh, serta memantau history service di mobilnya. Di safety, fitur auto collision detection akan mengirim notif ke call center jika terjadi kecelakaan. Termasuk ada fitur alarm dan speed alert yang akan memberikan notif langsung ke smartphone ownernya. Dan di security, terdapat fungsi Find My Car, geofencing, serta emergency call untuk menghubungi Honda Customer Care dalam kondisi darurat. Contoh aplikasi sehari-hari, buka dan kunci mobil, nyalain dan matiin mesin, serta nyalain dan matiin AC. Keren ya Honda Connect? Kita bisa lihat kalau misalnya mobil dipinjam sama anak, saudara, atau temen. Kita bisa mantau kalau mobilnya misalnya dipakai ugal-ugalan, dan pas sampai rumah malam-malam pulang diem-diem bisa kita toyor. Nah, oke. Kita mulai bahas dashboard, build quality, materials. Ini semua soft touch di bagian atas. Ini soft touch, sini juga soft touch, speedometer atas soft touch, door trim soft touch dengan AC yang melebar, berdesain honeycomb kayak gini, lumayan sporty dengan kontrol AC yang unik karena dia kayak joystick gini ya, kayak joystick gitu buat ngontrol arah sembur AC-nya. Ada aksen piano black, ada aksen brushed steel di bagian sini. Lagi-lagi kesannya keren. Glove box sudah soft opening. Jadi udah nice. Termasuk kita masuk ke bagian tengah sebelah sininya. Untuk infotainmentnya, bentuknya seperti ini. Dia floating display gini ya. Jadi udah modern, termasuk menu utamanya seperti ini. Di tengahnya ada jam dengan wallpaper Galaxy. Dan ada banyak display, kayak contohnya ada jam lagi. Dan kemudian ada untuk Bluetooth teleponi. Ada audio source. Di bawah ada display mode, power flow, connect, Bluetooth audio, FM, dan phone. Dan dia pun masih ada physical button di bagian kanannya. Jadi kalau kalian tombol home, tombol back itu fisik ya. Jadi enak gitu. Nah, ada volume knob dan untuk seat track juga masih physical. Head unit ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi konektivitas udah tanpa batas. Tapi yang kita pengen highlight adalah yang display dari hybridnya. Kayak contohnya power flow. Nah, ini kita bisa lihat nih. Di sini mobilnya, mesinnya lagi nge-charge baterainya. Dan ini range-nya masih sisa 400 km ya. Kita bisa setup driver nih. Jadi contohnya kalian adalah driver 1. Kalian bisa kasih nama kalian di sini dan semuanya udah di setup sesuai dengan posisi yang kalian biasa save. Kayak contohnya driving positionnya, posisi joknya, posisi HUD-nya. Iya kan HUD juga naik turun, ini juga ngikut ke driver gitu ya. Sampai ke ADAS, sampai ke lighting setup, semua segala macam bisa kalian set sesuai dengan drivernya. Lanjut ke bawah, kita masuk ke bagian climate control. Climate controlnya ini yang kita suka, dia punya display sendiri, tapi masih banyak lagi physical controlnya. Jadi nggak yang kayak dipencet-pencet semua gitu, yang digital gitu ya. Ini ada dial di bagian kanan dan kirinya, karena dia sudah dual zone climate control. Kanan kiri bisa ngatur suhunya sendiri, serta di bagian tengah untuk fan speednya. Dan di sini ada untuk input USB yang modelnya USB Type A, dan ada untuk charging modelnya Type C. Di bagian kirinya ada lagi 12 volt socket buat kalian tambahan lagi, misalnya nggak bawa charger yang Type C, kabelnya bisa colok sendiri pakai adaptor. Open storage besar di bagian tengah yang dilengkapi dengan wireless charger. Kalian tinggal taruh handphone kalian di sini, maka dia akan langsung nge-charge. Dan ke belakang lagi kita masuk ke bagian transmisinya. Transmisi mobil ini dia eCVT alias electric CVT gitu ya. Termasuk dia PRND dan bisa ada mode B. B itu mode braking alias mode regen. Kalau misalnya masuk ke mode B, dia ngeremnya tuh akan lebih intens lagi, sehingga regeneration energinya tuh akan lebih besar juga. Manual shift mode, kalian juga shift sendiri bisa via paddle shift yang ada di balik setir sebelah sini. Di bagian kanannya
ada drive mode. Drive mode mobil ini kayak yang gue tadi udah demoin semua, ada 3. Ada normal, ada sport karena dia RS, dan juga ada econ. Pencet tombol untuk hill descent control, ada electric parking brake dan brake hold. Di belakangnya ada 2 buah cup holder, ada open storage, armrest yang udah dilapis kukulitan dengan stitching warna merah. By the way, stitching warna merah juga RS eksklusif. Jadi joknya juga di sini banyak stitching warna merahnya gitu ya. Jadi kesannya lebih sporty, dan ini bisa dibuka untuk nge-reveal ada console box di bagian tengah yang ada mini tray-nya buat kalian taruh karcis atau sejenisnya gitu ya. Jadi nggak hilang. Nah, joknya sudah elektrik. Dia bisa sliding, bisa reclining, bisa ada seat height adjuster pastinya, jadi bisa dibikin tinggi dan commanding, dan juga ada electric lumbar support 4 arah. Iya, yang biasa cuma 2, ini 4 arah. Jadi benar-benar mencari posisi mengemudi yang enak tuh cukup mudah di mobil ini. Dan posisi mengemudi awalnya aja tuh udah enak karena dia walaupun SUV dan tinggi, tapi bisa dibikin agak selonjoran gitu ya. Jadi tetap masih ada DNA RS-nya Honda. Setirnya dia udah dibalut kulit lagi-lagi dengan jahitan warna merah, RS eksklusif juga, dan dia bisa diatur tilt dan juga teleskopik. Jadi udah nice. Setirnya sendiri kayak kebanyakan setir Honda masa kini, dia palang 3, ada aksen satin chrome di bagian bawahnya, dan ada aksen piano black. Suara klakson kayak gini lucu, tapi udah nggak perlu diganti. Nah, untuk tombol-tombolnya di bagian kiri ada tombol untuk audio steering switch mulai dari 6 track, volume, dan untuk voice command, serta untuk mengontrol MID di sebelah kiri, scroll wheel kayak gini ya. Nah, di bagian sebelah kanan ada untuk nyalain cruise control, lane departure warning, lane keeping assist, dan untuk memilih jarak ke depan untuk adaptive cruise controlnya, serta ada scroll wheel lagi untuk ngatur MID di bagian kanannya. Speedometernya seperti ini, jadi dia sudah full layar digital yang besar, dan secara desain dia bisa dipilih dari 2 desain. Ini desain favorit gua yang tipenya bar gini ya, jadi dia kayak aviasi gitu, kayak pesawat. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa pilih di sini untuk instrument settingnya, dan kalian ganti ke yang model round. Yang round ini lebih traditional gauge cluster, jadi dia bulat seperti ini. Dan di sini pun di masing-masing gauge di kanan dan kiri itu akan nge-display informasi yang berbeda. Oke, di kiri ada kayak power dan charge display, ini untuk hybridnya. Di bagian kanan ada speedometer sampai 220 km per jam. Di atas juga ada digital speedo, di bawah ada outside temperature, ada gear indicator, ada econ, ini mode berkendara, kita ganti dulu ke normal, sport gitu ya. Odometer, dan diapit di kanan kirinya oleh fuel gauge dan battery gauge. Di atas driver masih juga ada head-up display, yang dimana artinya kalian pas lagi nyetir nggak perlu turunin mata kalian untuk ngelihat contohnya kecepatan berapa kalian lagi melaju, ataupun arahnya kemana, karena kompas pun udah ada. Pas kalian nyalain cruise control, kalian nyalain Honda Sensing-nya, semua langsung kelihatan di bagian atas ini. Bahkan contohnya kalau kalian lagi amit-amit mau nabrak gitu ya, ini dia bakal nge-flash banget gitu yang ke arah kalian, sehingga kalian bisa awake dan terjaga. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, nggak perlu kalian tak-ketik. Di bagian kanan ada tombol engine start stop, ada untuk tombol buka power tailgate, dan untuk matiin vehicle stability controlnya. Door trim dari atas sampai bawah dia desainnya full black karena akan sporty RS-RS-an, termasuk ada aksen lagi di bagian pintunya, itu ada piano black dan ada aksen brush metal lagi. Dan di antara aksen brush metalnya itu ada ambient light. Nah, kelihatan tuh, gue nyalain ya. Ambient lightnya memang warna putih aja, jadi nggak bisa kalian pilih, tapi udah komplementari lah ke interiornya yang terlihat lumayan keren gitu. Ke bawah di bagian armrest juga kalian dapat soft pad dengan jahitan warna merah, jadi kalau kalian taruh tangan itu udah empuk. Power window udah ada di keempat sisinya, walaupun yang auto hanya bagian driver aja. Ada door pocket dan bottle holder buat nyimpen barang, serta di bagian pintunya, speaker grillnya ada emboss CRV. Iya, gue agak bingung kenapa nggak Bose gitu ya, karena kan mobil ini Bose. Tapi kalau kalian perhatikan ke bagian atas ini, at least di Twitternya udah ada emboss Bose. Iya, jadi orang yang naik mobil ini tahu kalau mobil ini udah pakai Bose Premium Sound System dengan 12 speaker yang juga ada noise cancellation. Nice. Ke atas kaca tengah dia day night view masih manual ya. Overhead console ini by the way headlinernya full black ya sampai belakang, jadi kesannya tuh lagi-lagi sporty sewarna dari bawah sampai atas. Di bagian overhead console sini ada 2 buah lampu baca yang sudah LED, ada tempat buat naruh kacamata, dan juga ada buat ngontrol tirai dan juga membuka
panoramic sunroof yang besar. Ini actually moonroof karena dia ke dalam. Tapi ini bisa dibuka sampai mentok segini gitu ya. Jadi besar dan bisa dipakai buat kampanye juga. Nah, seatbeltnya dia juga sudah adjustable untuk gak hanya depan, tapi bagian belakang juga. Makanya langsung aja kita cek ke baris keduanya. So, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si all new Honda CR-V RS Hybrid. Ini jok udah posisi mengemudi gua yang santai gitu ya, jadi agak mundur dan tinggi gua 170 cm. Di sini gua masih ada ruangan kaki 8 jari yang artinya masih lega, lebih dari cukup gitu ya. Termasuk walaupun ini jok udah posisi paling rendah, kaki kalian masih bisa dimolosin ke kolong jok depan sehingga duduknya bisa agak selonjoran gitu. Isofix tethering point, kalau kalian misalnya pengen colok child seat, di sini pun udah bisa dan dapat 3 buah headrest yang semuanya adjustable. Nah, kalau kalian ke bagian duduk di tengah, selain kalian dapat headrest, ini juga lantainya tuh kayak mobil listrik. Iya, kenapa? Karena dia surprisingly sangat rata. Iya, jadi bagian tengah sini tuh humpnya tuh dikit banget, paling cuma segini kali. Jadi kaki kalian masih bisa napak di bagian tengah dan kepala kalian bisa nyender gitu ya. Tentunya kalian bisa turunin armrest yang yes, gitu Honda. Gue suka armrest mobil ini ngelok. Iya, jadi nggak yang seturun sampai ke bagian bawah. Dan armrestnya tuh bentuknya sloping di bagian sini nih, empuk gitu ya. Jadi kalian bisa taruh tangan tuh begini. Dan di armrest ini pun ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai buat taruh minuman. Penyimpanan di bagian belakang, ada seat back pocket di masing-masing jok depan, jadi udah lumayan berlimpah. Dan di bagian door trim juga sama kayak di depan, di bagian atas memang dia hard plastik, tapi secara desain dia sama. Jadi ada aksen piano black, ada aksen brush metalnya, dan juga ada ambient light sampai ke pintu belakang juga. Dan di bagian belakang kalian juga tetap dapat tweeter di bagian depan buka pintunya sebelah situ, karena kayak gue bilang speaker mobil ini ada 12 gitu ya. Softpad tetap ada di tempat kalian taruh tangan dengan jahitan asli warna merah, power window sampai belakang, dan di bawah juga ada bottle holder dan door pocket juga. Dan sama kayak di depan, di atas speakernya ada emboss CR-V supaya kalian tahu pas buka pintu orang lihat dari belakang gitu kan, kalau kalian naik CR-V paling baru. Gitu, keren. Nah, fitur kalian dapat lubang AC di bagian belakang sini. Memang untuk temperaturnya ngikutin yang depan aja, kan depan kan udah dual zone gitu kan. Dia bisa dibuka tutup aja di bagian belakang sininya. Tapi at least ada 2, jadi bisa disorot ke kanan dan ke kiri. Dari bawahnya lagi, dia juga ada USB charger 2 buah, dimana dua-duanya Type C gitu ya. Jadi kalian tinggal tolokin kabel aja. Fix banget. Hal yang paling gue suka dari baris kedua CR-V terbaru ini adalah reclining angle jok baris keduanya. Ini udah lumayan rebah. Ini ya oke lah, enak gitu ya. Tapi ini masih bisa direbahin lagi. Kalau gue rebahin paling rebah, gila. Ini enak banget sih. Ini beneran kalian hampir tiduran gitu ya. Jadi itu berasa tuh kayak duduk di kursi pantai di bagian belakang sini. Gue hampir gak pernah lihat mobil yang baris keduanya seatbeltnya bisa di-adjust naik turun gitu ya. Biasanya kan cuma di baris pertama aja. Dan bicara soal safety, ini pun airbag sudah banyak karena dual airbag di depan, ada airbag di bagian jok, jadi udah ada side airbag, udah ada curtain airbag sampai ke bagian belakang. Bahkan dia punya knee airbag yang biasanya cuma ada di sisi driver. Knee airbagnya ada 2, driver dan passenger. Very impressive. Lanjut bagian bagasi. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Honda All New CR-V RS EHEV. Untuk bukanya, dia udah ada power tailgate dan sudah dilengkapi dengan kick sensor juga. Jadi udah praktis lah ya. Tinggal kalian pencet di sini pun bisa, pencet di dalam pun bisa, kalian tendang juga bisa. Nah, ruangan bagasinya karena untuk varian RS EHEV ini bukan dibikin 7-seater seperti varian turbo yang di bawah, alhasil bagasinya gede. Iya, bagasinya tuh benar-benar ya kalau kalian taruh jok di sini sebenarnya bisa walaupun rada maksa, tapi karena ini full bagasi, ini gede banget. Kalian bisa taruh 2 koper large di sini atau 4 koper cabin, itu pun masih masuk ke sini gitu ya, karena memang dia lumayan dalam. Termasuk di sini pun kalian masih dapat underfloor storage, tinggal dibuka aja seperti ini. Dan di sini ada ruang penyimpanan yang cukup dalam lagi serta penyimpanan rapih untuk
tire repair kit, karena memang mobil ini dia nggak punya ban serep ya. Kalau kalian pengen benerin ban ya pakai tire repair kit seperti mobil kekinian kayak gini. Open storage di kanan kiri untuk bagian belakangnya, dan kalian bahkan dikasih lampu bagasi 2, satu di kanan, satu di kiri. Semuanya sudah LED. Ada juga 12 volt socket lagi di bagian belakang sini buat kalian colok vacuum cleaner, buat bersihin atau pengen ngecharge juga bisa di sini. Termasuk juga ada 2 buah hook. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua bisa direbahkan ke depan. Dan memang walaupun rebahinnya itu nggak bisa dari belakang gitu ya, tapi gue maafin kenapa, karena mobil ini masih punya magic of ultra seat. Jadi pas kalian turunin joknya sini, ini bagian base dari jok ini ikutan turun ke bawah, alhasil ini jadi rata lantai nih. Tuh, rata gitu ya, ada hump dikit tapi ini ya golongannya rata lah. Ini kalian bisa slide item langsung ke bagian baris kedua sebelah sininya. Yaks, oke. Nah, Autojunkies, akhirnya kita telah tiba di pemberhentian terakhir dari road trip kita bersama dengan Honda All New CR-V RS EHEV. Nah, kita pilih Distrik Otomotif Pantai Indah Kapuk sebagai stop kita yang terakhir. Kenapa? Karena di sini adalah tempat di mana mobil-mobil bekas menemukan tuan baru mereka. Dan pastinya kalau ngomongin after sales dan ngomongin soal resale value, Honda CR-V masih memegang titel sebagai medium SUV dengan resale value terbaik di Indonesia hingga saat ini juga. Kalau ngomongin soal garansi, pastinya ini pun sudah di-cover oleh Honda Prospect Motor, karena untuk sistem hybrid terutama baterainya sendiri itu telah digaransi up to 8 tahun oleh Honda gitu ya. Jadi kan pakainya pun bebas was-was. Worth it kah sebuah CR-V dijual dengan harga 800 jutaan? Setelah kita tes secara ekstensif, mulai dari kenyamanannya, fiturnya, performanya, dan pastinya efisiensinya, kita bisa simpulkan kalau mobil ini worth it untuk dijual di harga tersebut. Kenapa? Karena feeling yang kalian dapat pas kalian berkendara itu bahkan bisa melebihi mobil-mobil yang kalian beli di harga 1 miliaran rupiah. Iya, jadi benar-benar mobil ini tuh harus dicoba dulu gitu ya. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen langsung di bawah mengenai All New CR-V ini. Dan pastinya apakah kalian udah coba atau kalian tertarik untuk mencoba? Jika iya, kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Honda Mugen Pasar Minggu yang udah pinjemin kita Honda All New CR-V RS EHEV ini untuk kita ulas secara ekstensif di Laknat Soto Jangki. Misal kalian pengen test drive, langsung aja kalian datang ke Honda Mugen Pasar Minggu, karena mobil ini sudah bisa ditest drive di sana. Bengkelnya besar, bersih, luas, dan melayani seluruh pemesanan dan servis untuk mobil-mobil Honda kalian. Seperti itu. So, thank you banget Honda Mugen Pasar Minggu, dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Cara subscribe, kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Gosip sebelah sini. Selalu up to date dengan informasi terbaru mengenai review-review mobil seperti Honda CR-V RS EHEV yang satu ini. Thank you banget bagi kalian udah nonton. See you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.